Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Sebuah cerita misteri kisah nyata kali ini bercerita tentang seseorang yang sedang bersemedi di Gua Langse. Dan di sana, saat sedang semedi, beliau bertemu dengan penghuni Gua Langse dan dipaksa untuk menikahi putri seorang jin yang merupakan penguasa Gua Langse. Kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dipaksa Menikahi Putri Penghuni Gua Langse. Gua Langse terletak di kaki tebing pantai Parangtritis. Walau medannya sulit dijangkau, namun banyak peziarah yang menantang maut untuk mendatanginya. Salah satunya adalah Gino. Gara-gara suka judi dan main perempuan, pria asal Bantul, Yogyakarta ini usahanya bangkrut. Karena perilaku suaminya yang sudah keterlaluan, Marni istri Gino memilih kembali ke rumah orang tuanya dengan memboyong anak mereka yang masih balita. Aku tak tahan hidup serumah dengan penjudi dan suka selingkuh. Lebih baik aku kembali ke rumah orang tuaku. Demikian salah sebagian isi surat Marni yang ditinggalkannya di meja makan. Ketika membaca surat ini, batin Gino bergetar. Dia merasa sangat kehilangan Marni dan anaknya yang sedang lucu-lucunya itu. Gino ingin menjemput Marni dan anaknya, namun dia belum punya nyali untuk menyusul istrinya ke rumah mertuanya di Pleret Bantul. Apalagi keadaan dirinya sekarang sudah boleh dikatakan bangkrut total. Mobil dan barang-barang berharga yang dulu dipunyainya telah habis terjual untuk membayar utang-utangnya. Bahkan sertifikat tanahnya juga telah digadaikan. Itu saja belum bisa melunasi semua utangnya. Ini semua karena kebiasaan buruk yang senang menghambur-hamburkan uang di meja judi dan main perempuan jalang. Aku ingin menyepi di Gua Langse untuk menenangkan diri dulu. Mudah-mudahan bisa kutemukan jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang membelitku sekarang ini, kata Gino pada Wahyu sahabatnya. Mendengar niatan sahabatnya ini, Wahyu hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Karena sebagai pegawai negeri sipil golongan A, tentu dia tidak bisa banyak membantu persoalan yang membelit kehidupan Gino. Bahkan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari saja, boleh dikatakan sudah sangat pas-pasan. Gua Langse yang banyak orang mengatakan sebagai gua milik penguasa Laut Selatan Ratu Kidul ini, sejak dulu memang dikenal sebagai tempat untuk bertapa. Dr. Hermanus Johannes de Graaf, sejarawan Belanda yang menghususkan pada pengkajian tanah Jawa, dalam bukunya menyebutkan kalau di gua inilah dulu Sunan Kalijaga sering bertapa. Demikian juga halnya dengan Syekh Siti Jenar. Bahkan para Raja Mataram seperti Panembahan Senopati dan Sultan Agung Hanyakarakusuma sering memanfaatkan tempat ini untuk bermeditasi, terutama kalau mereka tengah menghadapi berbagai persoalan kerajaan yang cukup berat. Karena pernah jadi tempat bermeditasi para tokoh besar, maka sampai saat ini banyak warga masyarakat yang datang ke Gua Langse untuk bertapa. Tujuannya macam-macam, dari sekedar untuk menenangkan diri, mencari wangsit, sampai ingin mencari kekayaan dengan cara yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama, pesugihan. Hati-hati yakin, jangan berbuat macam-macam, apalagi mau bunuh diri. Pesan Wahyu saat mengantarkan Gino menuju tebing menuju Gua Langse. Wahyu merasa ngeri saat dari tebing dengan ketinggian 400 meter dan nyaris tegak lurus itu, Gino mulai menuruni tangga bambu menuju gua. Di kanan kirinya tampak banyak akar dan batuan yang menonjol, sedangkan di bawah batu-batu cadas ada ombak laut selatan yang ganas siap melahap mereka, yang karena kurang hati-hati dalam meniti tangga dari bambu itu, lalu terlempar oleh gravitasi bumi. Namun tampaknya Gino sudah mantap hatinya. Dia ingin mencari ketenangan di gua itu. Sampai kapan dia akan melakukan ini, dia sendiri tak tahu. Bahkan dalam hati dia berjanji, kalau belum merasa tenang, dia tidak akan terus bertapa. Gino selamat meniti tangga bambu itu. Setelah makan dan minum sebagian bekal yang dia bawa dari rumah, dia kemudian menuju telaga yang ada di ujung gua. Selain untuk mencuci tangan, dia ingin membasahi muka dan mengguyuri rambutnya dengan air dari mata air yang juga dikeramatkan tersebut.
Rasanya segar. Setelah itu dia mencari tempat untuk menyepi. Saat mengawali bertapa, dia masih mendengar gelegar ombak laut selatan yang menghantam tebing. Demikian pula dengan cericit burung yang banyak berterbangan di sekitarnya. Namun, pelan tapi pasti, suara-suara itu menghilang, dan dalam bayangannya dia seperti mengembara di padang luas yang tandus, seolah tak ada kehidupan di padang yang sangat luas tersebut. Dalam pengembaraan di padang tandus ini, Gino merasa sangat lelah dan kehausan. Namun Gino tak melihat ada telaga atau tempat yang subur yang bisa menjadi tempat untuk sekadar berteduh. Akankah aku akan tersesat dan mati di tengah padang misterius ini? Tanyanya dalam hati. Dengan sempoyongan dia terus berjalan, menapaki tanah berbatu padas yang keras. Dan setelah nyaris mati, akhirnya dia menemukan satu tanah yang subur. Dia juga melihat ada telaga dan rumah mungil di situ. Gino ingin minum dan membasuh mukanya dengan air telaga. Namun setiap kedua tangannya mengambil air, suatu keanehan terjadi. Air yang tadinya jernih itu berubah merah darah dan berbau anyir. Gino putus asa, namun dia hanya bisa menangis sesenggukan. "Nak Mas, kehausan ya?" Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya. Ketika Gino mengangkat wajahnya, dia melihat ada lelaki tua berambut putih semua telah berdiri di dekatnya. Aneh, seketika itu rasa hausnya jadi hilang. "Siapakah kakek ini sebenarnya?" tanya Gino. Dia heran karena lelaki tua itu berpakaian seperti orang yang hidup di zaman Majapahit, dengan rambut digelung dan berkain lurik. "Nanti Nak Mas akan tahu sendiri," senyum si kakek. "Kalau ingin istirahat, Nak Mas bisa mampir di rumah saya. Mari silakan," katanya memberi tawaran menarik bagi Gino. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, Gino pun menyambut tawaran si kakek. Anehnya orang tua ini ternyata tidak tinggal sendirian, karena di rumah yang mungil itu juga tinggal dua orang perempuan, yang satu sudah tua, dan nampaknya istri dari si kakek misterius. Sedangkan yang satunya muda, pastilah anak atau cucunya. Gadis belia ini tampak cantik, walau berpakaian gaya masa lampau, dengan kebaya warna hijau pupus. Wanita muda itu tersenyum saat melihat si kakek datang dengan seorang lelaki muda. Gino membalas senyum itu, meski masih merasa heran. "Dia Suli, anakku Nak Mas." Si kakek memperkenalkan anaknya. Sementara itu, Suli hanya tersipu ketika bapaknya mengenalkan dirinya pada sang tamu. Kalau semula hanya biasa saja terhadap gadis itu, namun lambat laun Gino seperti tersihir dengan kecantikan Suli. Rupanya hal ini disadari benar oleh orang tua gadis tersebut. "Nak Mas, kami memang sengaja membawamu ke sini karena kami ingin mengambil Nak Mas sebagai menantu," kata si kakek. Gino kaget mendengarnya. Memang kalau dilihat kecantikannya, sebagai lelaki dia sangat terpesona pada kecantikan Suli. Namun di saat yang sama, dia juga teringat pada istri dan anaknya yang masih balita. Kalau Nak Mas sudah beristri, Suli juga bisa dijadikan istri kedua. Lelaki kan bisa beristri sampai 4. Kata si kakek lagi, seolah dapat membaca kegundahan hati Gino. "Kamu mau kan Suli, jadi istri kedua?" tanyanya kepada anak gadisnya. Suli tampak tersipu-sipu. "Kalau saya sih terserah Romo saja," jawabnya sambil senyum. Namun Gino masih berat hatinya karena dia sangat mencintai Marni, istrinya yang sedang mutung itu. Selain itu juga dia merasa belum memberikan kasih sayang secara utuh pada istri dan anak semata wayangnya. Selama ini dia terlalu asik masyhur dengan judi dan main perempuan, dan dia tak ingin melukai hati istrinya lebih dalam lagi. "Apakah Nak Mas melihat Suli kurang cantik?" tanya si kakek melihat Gino hanya diam membisu. Lelaki yang pernah mengenyam kesuksesan di bisnis jual beli kendaraan bekas ini hanya menggeleng, tak tahu harus menjawab apa. Kalau melihat kecantikan Suli, memang lelaki mana yang tidak akan tergoda. Namun kalau ingat istri dan anaknya yang telah lama dia sia-siakan, Gino merasa alangkah kejamnya kalau dia yang selama ini belum pernah membahagiakan mereka, lalu mengkhianati mereka dengan memperistri Suli. Apakah
Nak Mas harus saya paksa untuk menerima tawaran baik ini? Si kakek tiba-tiba bertanya dengan nada keras. Karuan Gino terkejut melihat perubahan sikapnya. Ingat, sekarang Nak Mas berada di alam lain dan tidak akan kembali ke dunia nyata. Aku yang akan menghalanginya. Tiba-tiba laki-laki tua yang masih tampak gagah itu mengancam. Dia juga mengeluarkan pecutnya yang ketika dihantamkan ke tanah, mampu membuat batu padas berkeping-keping. Suara pecut ini begitu menggelegar, serta mengeluarkan percikan api. Gino ketakutan, keringat dingin mengalir deras di sekujur tubuhnya. Astagfirullah. Tak sadar Gino beristighfar. Memang, jauh sebelum menjadi penjudi dan main perempuan, Gino sebenarnya termasuk ahli ibadah. Dulu dia hidup di tengah keluarga santri. Hanya karena salah dalam pergaulan saja, dia menjadi mursal dan melupakan ajaran-ajaran agama yang sedari kecil sampai remaja dia tekuni. Anehnya, mendengar kalimat istighfar dari mulut Gino, lelaki tua itu seperti dihantam pukulan keras, sehingga membuatnya terlempar jauh. Yang tak kalah mengherankan, lelaki itu wujudnya berubah mengerikan. Demikian juga halnya dengan Suli. Wajahnya yang semula cantik itu tiba-tiba berubah menyeramkan. Kau memang harus kupaksa agar jadi penghuni tempat ini bersama kami. Makhluk berwajah bengis itu terus merangsek Gino. Dengan penuh kepasrahan diri, Gino pun terus menggumamkan wiridnya. Bahkan dia juga menambahi dengan membaca ayat kursi. Apa yang kemudian terjadi? Demi mendengar ayat suci Al-Quran dari mulut Gino, makhluk-makhluk misterius yang menakutkan semakin kalang kabut, bahkan kemudian hancur berkeping-keping. Alhamdulillah, cetus Gino spontan. Aneh, ketika ucapan syukur itu diucapkan secara spontan, maka secara berbarengan dia telah berada di atas tempat tidur. Yang membuat kaget, di sekelilingnya juga ada Marni istrinya, mertuanya, juga Wahyu sahabatnya. Masih banyak lagi orang-orang yang tidak dikenalnya ada di sana. Kamu sudah sadar anakku? Bisik seorang kakek. Tapi bukan kakek yang dia temui di padang misterius itu. Orang tua ini ternyata sesepuh masyarakat yang tinggal di kawasan Parangtritis. Dia juga yang kemudian menerangkan kalau dirinya telah ditemukan oleh peziarah lain tak sadar diri, tak jauh dari lokasi Gua Langse. Tampaknya kamu nyaris kalap dibawa oleh makhluk alam lain yang menunggu Gua Langse. Untung kamu masih bisa melawan kekuatan mereka. Andai kata kamu mau diambil menantu penunggu gua itu, tentu kamu sudah tidak berada di sini. Papar sesepuh itu setelah mendengar cerita dari Gino ketika tersesat di padang luas misterius yang ternyata berada di alam gaib itu. Gino sendiri juga bingung kenapa bisa sampai seperti itu kejadiannya. Bukankah semula niatnya hanya ingin menenangkan diri, melepaskan diri dari kesumpekan, padahal dia juga merasa tidak kemana-mana, hanya berdiam mengheningkan cipta, tak pernah beranjak dari batu yang menjadi tempatnya duduk bersila itu. Setelah mengalami kejadian ini, Gino berubah menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah lagi berjudi, apalagi main perempuan. Hubungan dengan istrinya juga semakin mesra, dan tampaknya telah menuju keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Bahkan Gino sekarang telah menjadi pengurus takmir masjid di kampungnya. Masya Allah. Sebuah kisah nyata yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.